Air suci atau air kotor? Ya air suci lah. Astaga Ren, lo salah minum. Ya, air kotor ini apa? Sekarang lo bisa membaca hal kotor yang dilakukan orang di masa lalu. Ren, gojekin sate Pak Tutung dong, gue gak ada saldo. Kamu lapar ya? Hah, mencium 3 cowok? Kenapa diem, Ren? Lala, kamu pernah cium cowok gak? Gak pernah lah, Ren. Oh, berarti ini salah. Gak pernah 1 maksudnya, tapi 3. Itu kan Bu Kristi, dia udah tua umur 50 tapi belum nikah. Oh, Bu Kristi belum nikah. Anak-anak, kalian ngapain di sini? Lagi ngobrol aja, Bu. Ibu udah punya anak kah? Ngomong apa sih kamu, Ren? Ibu menikah aja belum? Ren. Kamu kenapa, Sin? Papa mamaku bercerai. Kok tiba-tiba? Kenapa? Ternyata selama ini papaku selingkuh sama Bu Kristi. Dan mereka punya 2 anak, Ren. Astaga, jadi ramalan kotorku ini benar. Tanda lahirku bintang titik 2. Wah, keren juga. Tapi artinya apa? Pak, aku berangkat sekolah dulu ya. Tunggu, tutupi tanda lahirmu pakai ini. Kenapa, Pak? Kamu nggak perlu tahu artinya apa. Yang jelas jangan sampai ada yang melihatnya. Oke, Pak. Hai, Ren. Hai, Ana. Tanda lahirmu bulan. Iya nih, artinya aku akan mati ketika bertemu orang yang aku cintai. Sedih banget. Wah, kasihan banget kamu. Ya, mau gimana lagi, Ren? Kalau kamu apa, Loli? Aku dapat persegi. Artinya nanti aku bakal jadi ratu dan kalian semua harus tunduk sama aku. Sombongnya. Wah, Tanda lahir kamu apa, Ren? Kok ditutupin sih? Iya, lihat dong, Ren. enggak. Ini aku lagi nggak enak badan. Kedinginan. Oh, oke, cepet sembuh, Ren. Makasih. Kenapa Papa suruh aku sembunyiin tanda lahirku ya? Emangnya bintang titik 2 ini artinya apa? Hai Ren, Hai Marco. kamu lagi sakit? Iya. Kalau lehermu kenapa diplaster gitu? Aku terluka karena berantem sama perampok kemarin. Ya, nolongin orang. Berarti kamu nggak bisa lihat tanda lahirmu dong. Ya, belum bisa. Mungkin bentar lagi. Hah, itu dia kenapa dibakar hidup-hidup? Ya, itu karena tanda lahir dia segitiga. Yang artinya dia harus dibunuh dengan api. Banyak banget orang yang dibunuh. Aku jadi deg-degan. Emangnya tanda lahir kamu apa? Segitiga. Aku takut. Ren, percaya sama aku. Gak akan terjadi apa-apa. Ada aku di sini. Oke, tanda lahirku bintang titik 2. Apa ini artinya buruk? Enggak kok, Ren. Itu artinya... Anak-anak semuanya segera berkumpul di aula sekarang. Ren, Marco, ayo cepetan. Baik semuanya, sekarang ada pemeriksaan tanda lahir. Apakah ada yang memiliki tanda lahir bintang? Gak ada, Pak. Kenapa kamu yang jawab? Ren, tutupi lehermu. Tapi Udah, dengerin aku. Hei, kalian berdua kenapa bisik-bisik? Gak apa-apa, Pak. Awas ya kalau ada yang bohong. Ren, kamu harus cepat pergi dari sini. Tapi kenapa Marco? Lagi pula kan katamu tanda lahirku ini nggak buruk. Selanjutnya, Ran, giliran kamu. Cepat tunjukkan tanda lahirmu. Oke Pak. Ren, Tenang aja Marco. jangan. Pilih HP atau uang 10 juta. Aku lagi pengen punya HP. Ren, tadi kamu pilih uang kan? Sini kasih mama uangnya. Tadi aku pilih HP mah. Yah, kamu mah, mama rugi deh. Mau dipakai buat apa ya HP ini? Main Mobile Legend aja ah. Ren, kamu tahu nggak? Aku dan kamu itu ibaratkan Fanny dengan dinding. Tanpamu, aku tak berarti apa-apa. Waduh, kalau kamu tahu gak bedanya kamu sama Leomord? Apa tuh? Kalau Leomord punya kuda untuk ditunggangi, kalau kamu punya aku untuk dicintai. Pastinya dong. Kalau kata orang, Lance dan Akai itu menakutkan. Tapi bagiku kehilanganmu lah yang lebih aku takutkan. Aduh, gombal aja sih kamu. Awas tuh turretnya runtuh. Aku rela turretku runtuh, asal cintaku padamu tetap utuh. Seru banget ya main bareng cowok ganteng di Playmate Titi Chat. Udah ganteng, jago lagi. Oh iya, buat user baru lagi diskon besar-besaran nih. Ditemenin main cuma bayar 2.000 aja. Yang mau order main bareng aku juga boleh, langsung cek bio. Dijaga iblis atau malaikat? Siapa juga yang mau dijaga iblis? Anak-anak semua, ayo cepat masuk ke dalam bis. Kita sudah mau berangkat. Siapa? Ren, jangan naik bis itu, akan terjadi hal buruk. Guys, jangan naik bis itu yuk, kita naik kendaraan lain aja. Sotoy banget sih lu, Ren. Gue kan udah bayar mahal bis ini, ya kali naik kendaraan lain. Iya, nggak jelas banget sih Ren ngatur-ngatur. Ren, gue ikut lo. Ayolah.
Ren, lo tau nggak bus yang ditumpangi teman-teman kecelakaan? Astaga. Untung aja gue ikutin kata lo, Ren. Kalau nggak sekarang gue udah meot. Ma, aku pulang. Akhirnya anak mama pulang. Kamu mau mama masakin apa, nak? Ren, beli makanan aja. Bilang mamamu jangan masak. Gak usah masak, Ma. Kita beli aja. Kenapa, nak? Masakan mama nggak enak ya? Jadi sedih, mama. Gak gitu, Ma. Aku takut mama capek. Astaga, Ren, kamu tahu nggak? Untung aja tadi kamu suruh mama jangan masak. Kompor kita meledak. 200 juta sekarang atau 2 juta setiap buat orang tersenyum. Aku kan suka lihat orang tersenyum karena kalau orang itu tersenyum berarti dia lagi bahagia. Ren, mama gorengin ayam buat kamu, tapi gosong gara-gara mama tinggal angkat jemuran. Mama buang aja ya. Jangan, Ma. Sini aku makan. Pasti rasanya tetap enak walaupun gosong karena yang goreng kan ibu bidadari. Bisa aja kamu. Kakak, ini adik abis gambar rumah, bagus gak? Wah, ini gambar rumah terbagus yang pernah kakak lihat. Kamu berbakat banget. Serius kak, soalnya teman-temanku bilang gambarku jelek kayak mukaku. Mana ada, lagian mukamu kan cantik kayak princess. Ya emang sih aku cantik, kan yang jelek mah kakak. Dih. Gue sedih banget salah potong rambut, malah jadi kayak Dora. Ih, enggak kok, rambutmu bagus. Mukamu kan emang udah cantik. Mau model rambut apapun tetap cantik. Jangan muji gue kayak gitu dong, Ren, jadi enak. Sisa umur aku tinggal 24 jam. Dek, lihat deh, kakak bisa sulap uang 10.000 ini jadi 100.000 loh. Langsung aja kita gulung ya. Kakak ngapain sih? Tuh, Dek. Uangnya berubah jadi 100.000. Terus gue harus bilang wow gitu, nggak lucu loh. Papa lagi sibuk nggak? Aku pengen ngobrol banyak sama papa. Bisa nggak sih jangan ganggu? Tuh kan papa jadi salah transfer uang ke orang. Maafin aku, Pa. Dasar bodoh. Ma, aku pengen cobain masakan mama sekali aja seumur hidup. Masak aja sendiri. Mama tuh gak suka sama kamu. Mama pengennya punya anak pertama cowok, bukan cewek. Jadi mama nyesel lahirin aku. Iyalah, apalagi kamu beban keluarga. Tiap hari cuma ngabisin beras aja di rumah. Ren, kamu mau kemana malam-malam gini? Aku mau naik gunung, sisa umurku tinggal 1 jam. Aku gak mau meninggoy di rumah dan nyusahin keluargaku. Ren, sebenarnya aku cinta banget sama kamu. Aku rela mati buat kamu. Reza? Ren, Iya, Pa. mulai sekarang kamu harus merahasiakan saldo dan kekayaan kita ya, agar tidak diincar oleh para pesaing bisnis papa. Oh gitu ya, Pa. Oke. Hey Ren, masih inget gue gak? Kamu siapa ya? Tania, masa lupa? Oh iya. Lo lihat saldo gue, 8 triliun cuy. Lo kok di private miskin ya? Saldoku lebih tinggi daripada kamu. Lawak lo. Tania. Lo Ren kan? Udah lama gak ketemu. Lo makin dekil aja. Kumel iu. Bener kan gue bilang apa dulu? Anak tukang beca ini tetap miskin. Kalian jangan asal nilai orang sembarangan. Emangnya kalian sekaya apa sih sekarang? Saldo gue 4 triliun. Udah Clara, ayo kita cepetan pergi dari sini. Gue gatel deket-deket si miskin ini. Ayolah. Sombongnya nggak berubah. Salam kenal semuanya. Weh, itu mahasiswa baru, namanya Reza. Ganteng banget gila. Calon pacar gue tuh. Gas lah Tan, cowok mana yang bisa nolak lo? Jelas dong. Permisi, kamu anak baru juga ya? Iya, Kenalin, namaku Reza. aku Karen. Ya udah, sampai ketemu di kelas ya. Kalau ada waktu, kita bisa ngobrol-ngobrol kan? Dia kelihatannya baik. Oke Reza. Hei miskin, berani-beraninya lo deketin Reza. Dia itu calon pacar gue. Lah, siapa juga yang deketin Reza? Orang dia yang ngajak aku kenalan. Halah, gak usah kepedean deh lo. Ngaca woi, kalau Reza tahu lo anak tukang beca, dia bakalan ilfil sama lo. Awas aja lo. Emangnya kenapa kalau aku anak tukang beca? Gak ngerugiin kamu juga kok. Wah, udah berani ngelawan ya kamu sekarang. Rasain nih. Kamu nampar aku. Iya, kenapa? Mau lagi? Aku udah gak bisa sabar sekarang. Aku akan aduin ini semua ke ayahku. Sini, bawa ayah lo ketemu sama ayah gue. Paling becanya dirobohin. Orang sombong kayak kamu emang harus dikasih pelajaran. Papa bisa ketemu sama Tania besok. Ada apa? Iya, nampar aku tadi. Keterlaluan. Mereka yang dulu membuli kamu kan, nak? Iya, Pa. Mereka bener-bener belum berubah. Mulai sekarang publik saja saldomu, nak, biar semua orang tahu. Tapi ingat ya, kamu harus tetap jadi anak yang rendah hati dan jangan sombong. Iya, Pa. Oke, besok papa akan datang ke sekolahmu. Mulai sekarang aku akan publik saldoku. Wah, Ren, itu lo bikin rekening palsu ya? Itu saldo asliku kok. Saldoku emang unlimited. Halah, penipu. Lo pikir bakal ada yang percaya sama lo? Miskin. Terserah kalian lah. Ren, kamu datang pagi banget ke sekolah.
Iya Reza, rumahku agak jauh dari sekolah, aku takut telat. Reza, kamu ngapain deket-deket sama Ren? Mending sini ngobrol sama aku. Kamu siapa? Nama aku Tania Reza, aku orang paling kaya loh di kampus ini. Apa sih? Kok pamer? Gue nggak nanya. Ih, kok kamu gitu sama aku? Pasti kamu udah dihasut ya sama si Ren ini. Jangan deket-deket sama Ren, dia ini miskin, anak tukang beca. Gue nggak peduli. Dia baik, gak kayak lo, sombong. Ih, kesel banget gue. Ini semua pasti gara-gara lo, Ren. Sini ikut gue sekarang. Apa sih Tania? Berani-beraninya lo ngerebut Reza dari gue. Rasain nih. Kamu nampar aku. Ah, kamu. Kenapa? Aku nggak boleh bales. Hei, anak kurang ajar. Om kok tiba-tiba nampar aku? Beraninya kamu nyakitin Tania, anak saya. Berhenti, kalian sudah keterlaluan. Nah ini si bapak tukang beca nongol juga. Pah, hajar dia. Hah, Pak Datu? Jadi ini anak bapak? Om kenal sama ayah saya. Tania, Pak Datu ini orang kaya nomor 1. Kamu harus minta maaf sama Ren. Apaan sih, Pak? Dia cuma tukang beca dari dulu. Dulu Pak Datu emang tukang beca, tapi sekarang dia adalah pemilik beberapa perusahaan dan rumah sakit di Indonesia, Tania. Papa bercanda kan? Sejak Papa bangkrut, Papa bekerja di perusahaannya Pak Datu. Makanya Tania, jangan suka ngerendahin orang. Bos, maafin saya. Kalian sudah keterlaluan terhadap Ren. Kamu saya pecat. Teman buka puasa, aku bisa lihat setiap orang buka puasa sama siapa. Udah pasti gue buka puasa bareng keluarga gue lah. Aku pasti buka puasa sendirian lagi. Cia, sedih amat hidup lo. Kita bisa buka puasa bareng nggak? Gak bisa lah, gue cuma mau buka puasa bareng keluarga dan teman deket gue doang. Ren, liatin dong gue buka puasa sama siapa? Sama adikmu. Hah, adik gue kan dinyatakan meninggal hanyut di sungai. Tapi emang sih mayatnya belum ditemukan. Merinding gue. Jangan-jangan dia masih hidup. Amin, semoga adik gue beneran masih hidup. Pengen banget buka bersama nenek dan kakek, tapi mereka di kampung, sedangkan gue di Jakarta. Hari ini kamu bakal buka bareng mereka kok. Mana mungkin mereka ke Jakarta? Halo? Apa? Nenek sama kakek lagi di perjalanan mau ke Jakarta? Tuh kan bener. Semoga hari ini aku punya teman buka puasa. Nggak ada lagi, emang aku selalu sendirian. Ini maksudnya apa? Hari ini kamu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ih, serem banget kalau hidup lagi jadi zombie nggak ya? Tolong. Ada apa guys? Reno tiba-tiba kena serangan jantung. Sekarang dia udah gak bernafas, Ren. Aku mau Reno hidup lagi. Reno, lo hidup lagi, kirain udah mati. Tadi gue udah ngeliat surga, kenapa balik lagi? Bukan saya pembunuh Mimi, Om. Kamu pasti pembunuh anak saya. Ada apa ini? Kok ribut-ribut? Gue dituduh membunuh Mimi, Ren, padahal bukan gue pelakunya. Dia pasti menaruh racun di makanan anak saya. Saya akan melaporkan dia ke polisi, biar dia dipenjara seumur hidup. Sabar dulu ya Om, aku mau Mimi hidup lagi. Papa, Miska, Mimi, ini beneran lo. kok gue hidup lagi ya? Perasaan tadi gue udah nyangkut di awan dah. Mimi, kenapa kamu meninggal? Gue didorong sama papa gue dari tangga. Dia jahat. Ih, Om ya, maling teriak maling. Pil cerdas atau pil random? Pil cerdas aja deh biar aku jadi orang paling pinter. Mah, aku akan dapat ranking 1 semester ini. Kamu naik kelas aja, mama udah bersyukur. Gak usah ngayal tinggi-tinggi deh, nanti kalau jatuh sakit. Mama lihat aja nanti. Ren, kamu nyontek ya? Kok tumben banget kamu dapat nilai 100? Enak aja Bu. Kalau ada nilai 200 aku udah dapat 200. Bagus deh Ren, semangat belajarnya. Untung aja aku minum pil cerdas itu, semuanya jadi mudah. Ren, kamu giat belajar ya sekarang. Nilai kamu tinggi banget loh. Iya dong Pak. Ren, gila-gila, nilaimu ngalahin si Mirna itu loh yang juara 1. Kok bisa sih kamu tiba-tiba pinter? Ya sebenarnya ada rahasianya sih. Tapi janji jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Aku minum pil ini. Kamu mau coba? Wah, aku minum biar pinter kayak kamu. Enak aja mau nyaingin aku. Itu bukan pil cerdas.